Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial dan emosi di masa remaja. Yang pertama ada pemahaman diri, perubahan dalam konsep diri. Tentu saja remaja akan memiliki konsep diri yang berbeda dibanding saat anak-anak. Ini semua disebabkan karena semakin luasnya dunia sosial remaja. Selanjutnya, mereka juga mengalami perubahan dalam penghargaan diri. Saat remaja, mereka akan lebih percaya diri atau lebih merasa mereka lebih matang, lebih menawan, dan lebih menarik dibanding mereka saat di masa lalu. Sebagian besar pula, mereka merasa lebih optimis atas kendali masa depan mereka. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman diri? Yang pertama tentu saja ada faktor keluarga. Yang kedua ada faktor teman sebaya, dan tidak lupa juga ada faktor sekolah dan komunitas. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan moral. Antara remaja laki-laki dan remaja perempuan itu memiliki perkembangan moral yang berbeda. Jika remaja laki-laki itu akan lebih menekankan pada hak dan keadilan atau cita-cita maskulin. Sedangkan pada remaja perempuan itu lebih menekankan pada kepedulian dan kepekaan atau cita-cita feminim. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral? Yang pertama tentu saja ada praktik pengasuhan atau bagaimana keluarga tersebut dalam mengasuh si remaja itu. Yang kedua tidak lepas dari hubungan antara teman sebaya. Dan yang ketiga, faktor teman sekolah atau hubungan di sekolah itu juga berpengaruh pada perkembangan moral. Selanjutnya yang ketiga ada keluarga. Tentu saja jika kita membicarakan tentang anak tidak akan jauh-jauh dari keluarga. Yang pertama ada hubungan antara orang tua dan anak. Jika si remaja memiliki hubungan yang hangat, memiliki kedua orang tua yang suportif, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan diri yang tinggi bagi si remaja. Tetapi jika sebaliknya, jika si remaja memiliki orang tua yang pemaksa, pendikte, itu akan mempengaruhi perkembangan otonomi, di mana itu akan berefek pada mereka merasa rendah diri ataupun depresi. Selanjutnya ada keadaan keluarga. Jadi bagaimana keadaan keluarga si remaja tersebut? Apakah keluarga tersebut harmonis, sangat saling support, atau malah sebaliknya, di mana banyak konflik, contohnya konflik keuangan atau lainnya, itu biasanya akan berdampak buruk pada perkembangan sosial dan emosi pada remaja tersebut. Ada juga saudara kandung. Jadi, jika si remaja itu memiliki hubungan yang baik dengan saudara kandung sejak dini, itu biasanya akan sampai pada saat remaja, sehingga mereka akan memiliki ikatan yang positif, di mana antara saudara kandung itu mereka akan saling terbuka dan saling suportif. Selanjutnya, yang keempat ada hubungan dengan teman sebaya. Yang pertama, pertemanan. Contohnya, dengan siapa si remaja tersebut berteman. Yang kedua adalah pacaran. Karena pada saat remaja itu hormonal, saat pubertas itu meningkatkan gairah seksual. Jadi, pada saat remaja akhir, jika remaja sudah siap dengan keintiman psikologis yang kuat, mereka akan mencari seseorang yang menawarkan pertemanan, kasih sayang, dan dukungan sosial. Selanjutnya yang terakhir ada masalah perkembangan. Yang pertama ada depresi. Apa itu depresi? Perasaan sedih, frustasi, dan putus asa terhadap kehidupan, disertai dengan hilangnya kesenangan dalam berbagai aktivitas. Gangguan tidur dan turunnya nafsu makan merupakan masalah psikologis yang paling umum di masa remaja. Faktor terkait depresi. Yang pertama tentu saja ada faktor biologis dan lingkungan sekitar. Tetapi pengalaman juga mampu mengaktifkan depresi. Bagi remaja yang rentan, berbagai peristiwa itu dapat memicu depresi. Seperti gagal dalam sesuatu hal yang penting, perceraian orang tua, atau putusnya pertemanan, bahkan putusnya asmara juga mampu memicu terjadi depresi. Remaja perempuan itu akan lebih rentan terhadap depresi. Alasannya karena remaja perempuan itu cenderung mengembangbiakan rasa cemas dan masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, yang kedua adalah bunuh diri. Meskipun tingkat depresi itu lebih tinggi di kalangan remaja
wanita, tetapi tingkat bunuh diri itu lebih tinggi di kalangan remaja laki-laki. Karena apa? Karena remaja putra itu cenderung melakukan teknik bunuh diri yang bisa mengakibatkan kematian seketika. Misalnya seperti penggunaan senjata api atau gantung diri. Nah, bunuh diri ini terjadi di kalangan dua jenis kelompok remaja. Kelompok pertama adalah remaja tersebut yang cerdas, tetapi penyendiri dan pendiam. Dan mereka tidak mampu memenuhi standar mereka sendiri atau orang-orang terdekat mereka. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang lebih besar mengungkapkan perasaan tidak baik, kecenderungan antisosial dan mengungkapkan perasaan tidak bahagia mereka dengan melakukan kekerasan, perkelahian, pencurian, atau bahkan pemakaian narkoba. Nah, remaja yang bunuh diri itu kerap kali memiliki riwayat keluarga dengan gangguan emosional dan antisosial. Selain itu, mereka cenderung pernah mengalami beragam kejadian hidup yang penuh tekanan, termasuk kesulitan ekonomi, perceraian orang tua, sering terjadinya konflik antara orang tua dan anak, serta kekerasan dan pengabaian. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Remaja nakal adalah anak-anak atau remaja yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Anak laki-laki yang mengalami perceraian antara kedua orang tuanya itu akan cenderung melakukan kenakalan remaja. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang perkembangan sosial dan emosi di masa remaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.